Halo semuanya, selamat datang di video tutorial cara bermain board game Maling Ayam. Jadi, Maling Ayam ini merupakan sebuah board game yang dapat dimainkan oleh 4 sampai dengan 6 orang dengan durasi permainan 30 sampai 45 menit. Selanjutnya, kita masuk ke persiapan permainannya. Jadi, yang pertama, kita harus menyusun kartu-kartu, pijakan, dan pion-pion. Untuk cara menyusunnya bebas, tapi bisa juga mengikuti contoh ini. Nah, untuk persiapan arenanya kurang lebih bisa dilakukan seperti ini. Yang menjadi catatan di sini adalah tiap pijakan yang sama tidak boleh disimpan secara bersebelahan ya. Jadi setiap susunan pijakannya adalah pijakan-pijakan yang berbeda. Sebelum masuk ke permainan, di sini kita akan bahas dulu deskripsi dari komponen-komponennya. Yang pertama itu ada pion-pion. Untuk pion-pion ini digunakan oleh para pemain. Jadi, di sini ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah kubu maling, yang terdiri dari dua pion, yaitu maling yang bersarung biru dan bersarung merah. Lalu, di kubu selanjutnya adalah kubu warga, yang terdiri dari Pak RT, Hansip, Kolormen, sama Mbak Kunti. Oke, selanjutnya adalah kartu pemain. Jadi, kartu pemain ini digunakan untuk menentukan role tiap pemain yang akan dibagikan secara acak di awal permainan. Nah, di kartu pemain juga terdapat urutan nomor atau angka yang digunakan sebagai urutan pemain dalam menjalankan pion-pionnya. Setelah itu adalah kartu tujuan. Jadi, kartu tujuan ini digunakan untuk menentukan pijakan pertama para pemain. Nah, kartu ini tuh dibagikan secara acak setelah semua pemain punya role. Oke, yang keempat adalah kartu spesial. Jadi, kartu spesial ini digunakan untuk membebaskan para pemain dari hukuman menginjak pijakan ranjau. Jadi, nanti setiap pemain tuh akan mendapatkan satu kartu spesial di awal permainan ya, secara merata. Dan kartu spesial ini juga akan ditemukan di tumpukan-tumpukan kartu cangkulan sesuai dengan gambar-gambar yang tertera di belakang kartu spesial ini. Yang selanjutnya adalah pijakan ranjau. Jadi pijakan ranjau ini akan muncul di beberapa titik sepanjang jalan permainan ya, tersebar. Nah, pemain yang gak sengaja menginjak pijakan ranjau ini harus membayar menggunakan kartu spesial yang tadi. Jika tidak, pemain harus keluar dari permainan maksimal setelah 2 kali putaran main untuk menunggu diselamatkan oleh kartu spesial dari teman satu kubunya. Yang keenam adalah pijakan. Pijakan ini terdapat 3 macam tempat yang berbeda, yaitu ada desa, ada hutan, dan terakhir ada kuburan. Nah, ini tuh disusun sebagai tempat berpijak para pemain ya. Yang terakhir adalah kartu pijakan. Yang bisa dilihat di sebelah sini ada 3 tumpukan kartu pijakan. Jadi, kartu pijakan ini adalah kartu-kartu yang harus diambil oleh pemain sesuai dengan pijakan tempat pemain berhenti. Jadi, misalnya, maling ini berhenti di pijakan hutan, maka pemain yang menggunakan pion maling ini harus mencangkul sesuatu dari tumpukan kartu hutan juga. Di balik kartu-kartu pijakan tersebut terdapat angka-angka. Terdiri dari 0, plus, dan minus. Untuk 0 artinya pemain harus berhenti di pijakan yang terakhir. Untuk plus artinya pemain harus maju sebanyak angka. Dan untuk minus artinya pemain harus mundur sebanyak angka. Di dalam tumpukan kartu pijakan juga terdapat kartu-kartu spesial yang sudah di-mention tadi. Nah, jika ada pemain yang mendapatkan satu kartu spesial di dalam tumpukan kartu, pemain boleh menyimpan kartu spesial tersebut untuk membayar jikalau di depan nanti pemain tersebut menginjak pijakan ranjau. Jadi, dalam permainan ini diceritakan ada 2 maling yang mencuri ayam kesayangan warga milik Pak Rete. Aksi mereka tuh ketahuan, dan Pak Rete langsung mengejar mereka bersama Hansip, Kolormen, dan Mbak Kunti. Terjadilah perebutan ayam. Warga berusaha mengembalikan ayam curian itu ke kandang, sementara para maling ingin membawa ayam itu ke pasar dan menjualnya. Siapa yang berhasil sampai ke akhir lebih dulu, dialah pemenangnya.
Setelah mengenal komponen-komponennya, langsung aja ya kita masuk ke cara bermainnya. Yang pertama, tentuin role dan urutan pemain. Masing-masing pemain ambil satu kartu pemain yang sudah diacak dan diletakkan menghadap bawah. Kartu ini nggak cuma nunjukin role, tapi juga nentuin urutan giliran main. Ini adalah kartu pemain yang sempat tadi dijelaskan. Oleh moderator boleh dikocok supaya teracak. Setelah itu dibagikan dengan posisi kartu yang terbalik. Jadi pemain tidak dapat memilih role-nya sesuka hati. Selanjutnya adalah menentukan pijakan pertama untuk tiap pemain. Jadi setelah pemain menentukan role masing-masing, setiap pemain tuh pilih satu kartu tujuan. Lalu pemain akan meletakkan pion yang dipilih di pijakan terdekat dari garis mulai sesuai kartu yang dipilih dan ayam akan otomatis nempel di pion pemain terdepan. Jadi misalnya, untuk pemain dengan pion maling biru, dia mendapatkan kartu tujuan yang hutan. Otomatis, pion pemain maling biru harus diletakkan di pijakan hutan yang terdekat dengan pijakan mulai ini. Begitupun dengan pemain yang lainnya. Jadi ini adalah contoh skema untuk permainannya. Nah, di sini semua pion pemain akan dimainkan yaitu dengan jumlah 6. Pion-pion pemain sudah ditempatkan sesuai dengan kartu tujuan yang para pemain dapatkan di awal tadi. Nah, karena posisi maling merah dan parete ada di posisi paling depan, maka otomatis ayam akan menempel di maling merah karena urutan pemain maling merah adalah lebih dulu daripada parete. Setelah itu, bagikan satu kartu spesial ke setiap pemain. Sisa kartu spesial dapat digabungkan dengan tumpukan kartu pijakan dan dikocok. Misalnya, untuk kartu spesial yang ini, gambar belakangnya adalah gambar hutan. Maka, kartu spesial ini harus digabungkan dengan tumpukan kartu hutan dan mengocoknya supaya teracak. Setelah itu, para pemain bisa mulai melangkah. Pemain dengan urutan kartu paling awal boleh mencangkul satu kartu dari tumpukan kartu pijakan dan mulai melangkah. Begitu juga dengan pemain-pemain selanjutnya. Misalnya, untuk urutan yang pertama adalah maling biru. Maka, pemain dengan pion maling biru harus mencangkul kartu yang sesuai dengan gambar pijakannya. Misalnya, untuk maling biru ini dia ada di pijakan hutan. Maka pemain maling biru harus mencangkul satu kartu dari tumpukan kartu hutan ini. Selanjutnya adalah mulai merebut ayam. Para pemain harus berusaha tetap ada di barisan paling depan untuk merebut ayam. Misalnya, posisi Mbak Kunti ini ada di pijakan hutan. Lalu dia mencangkul satu kartu dan mendapatkan angka plus 4, artinya dia harus melangkah sebanyak 4 ke depan. 1, 2, 3, 4. Dan pion pemain maling merah terlewati oleh Mbak Kunti. Artinya, ayam yang menempel pada maling merah harus berpindah kepada pion Mbak Kunti. Untuk contoh selanjutnya adalah di pion hansip ini. Jadi, hansip ini sedang ada di pijakan desa. Artinya, hansip ini akan mencangkul satu kartu dari tumpukan kartu desa. Hansip mendapatkan kartu plus 2, artinya hansip harus melangkah ke depan sebanyak 2 kali. 1, 2. Tapi sayang sekali pion hansip menginjak pijakan ranjau. Artinya, hansip harus membayar dengan kartu spesial yang dimiliki oleh pemain hansip, lalu membayarnya. Misalnya, pemain hansip mempunyai satu kartu spesial dengan gambar kuburan. Maka, pemain hansip harus membayarkan kartu spesial tersebut dengan menyimpannya di tumpukan kartu kocokan kuburan paling bawah. Jika pemain hansip tidak memiliki kartu spesial untuk membebaskan dari hukuman, maka pemain hansip akan diberi kesempatan selama 2 kali putaran permainan untuk menunggu teman satu kubunya mendapatkan kartu spesial lain untuk membantu membebaskannya dari hukuman pijakan ranjau. Kalau sampai 2 kali putaran masih belum ditolong, hansip harus keluar dari permainan. Selanjutnya, misalnya nih, pemain dengan pion maling biru dia harus menginjak ranjau. Lalu dia berhasil membayar pakai kartu spesial yang gambarnya desa. Dia masukkan ke tumpukan kartu kocokan desa. Lalu di putaran selanjutnya, dia otomatis harus mencangkul
sesuai dengan gambar kartu spesial yang dia bayarkan di awal. Karena tadi maling biru membayar menggunakan kartu desa, artinya di putaran selanjutnya maling biru ini harus mencangkul satu kartu dari tumpukan kartu desa. Tapi jika maling biru mendapatkan angka 0, artinya maling biru harus kembali membayar kartu spesial karena dihitung maling biru kembali menginjak pijakan ranjau. Tapi jika maling biru kehabisan kartu spesial, maka peraturan seperti yang diterapkan pada hansip tadi harus diterapkan juga pada maling biru. Lalu, misalnya di sini pion colorman ada di pijakan desa. Artinya, pemain colorman harus mencangkul satu kartu dari tumpukan desa. Jika angka yang keluar adalah -1, artinya pion colorman harus mundur sebanyak angka, yaitu sebanyak 1. Tapi, jika pion colorman berhenti di pijakan mulai, maka di putaran selanjutnya, pemain colorman akan mencangkul kartu sesuai dengan kartu tujuan yang dibagikan di awal. Misalnya, di bagian awal, pemain colorman mendapatkan kartu tujuan kuburan. Maka, di putaran selanjutnya, pemain colorman harus mencangkul satu kartu dari tumpukan kartu kuburan. Lalu lanjutkan permainan sampai ada minimal satu pion pemain yang sampai ke pijakan akhir lebih dulu. Di akhir permainan, kalau salah satu pion dari kubu warga sudah mencapai garis akhir lebih dulu, artinya kubu warga menjadi pemenangnya. Begitupun kalau salah satu pion maling sudah mencapai garis akhir lebih dulu, artinya kubu maling menjadi pemenangnya. Dan permainan pun selesai.